Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Sejemput kita semua bangkit berdiri. Tuhan telah mati bagi kita, Tuhan telah menebus dosa kita. Mari kita angkat pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Lebih lagi kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
Sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, Allah Juru Selamat, menebus hidup kami. Segala ucapan syukur, segala pujian kami, penyembahan kami menaikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang terus Tuhan berikan kepada kami, untuk kami nikmati syukur hormat kami kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pemain musik, memberkati WL, singer, dan pemberita kebenaran firman Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Engkau Allah yang memberkati. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya dipersilakan duduk. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Kita menerima sukacita yang berbeda Tuhan. Itulah kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
Sukacita surga nyata penuhiku sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Mari sama-sama kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Sejemput kita semua bangkit berdiri, kita menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mengagungkan nama Tuhan. Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bagi Tuhan. Terima kasih semuanya. Kita silakan duduk. Kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama diberikan kepada yang bertugas Bu Aileen. Kita angkat pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita bawakan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan
Tuhan. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejenak kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Kita yakin, kita percaya bahwa kita berada di tempat ini. Tuhan ada, Tuhan hadir bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita ulangi pujian ini dari awal. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
Kita renungkan perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita anggap pujian ini hadirat-Mu memenuhiku. Saya serahkan kepada saudari Karen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah membuat kami di tempat ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Tuhan yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan kepada pemberita firman Tuhan. Silakan. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ucap syukur pada Tuhan kalau kita masih boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Ternyata tidak semua yang liburan. Saya pikir Pak Ivan sudah di mana, Pak Ivan di mana, ya sudah jalan-jalan. Puji Tuhan. Tadi saya tanya Mak kemana-mana jaga Taman Rahayu. Jadi Mak dibayar sama orang warga Taman Rahayu untuk jaga di kompleks. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15. Mari sekali lagi saya undang kita Bapak Ibu bangkit kembali berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Volumenya, speakernya belum dimatiin nih di laptop. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk. Kemenangan selalu didambakan oleh siapapun. Menang dari perlombaan, menang dalam perjuangan, menang dari keputusasaan, menang dari sakit penyakit. Tadinya sudah lama di rumah sakit, bisa boleh sehat sembuh, itu luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Saya ingat almarhum Bapak Gembala rohani kami di Kopo Permai. Karena penggemarnya sama, bulu tangkis. Dia kalau menang, saudara, sudah menang, dia sudah keliling-keliling, juga senang, ya, karena bisa menang, ya, karena bisa mengalahkan musuhnya. Tadi malam saya nonton satu film, saudara, ya, ada satu negara supaya bisa menang, ya,
negaranya ini membuat suatu eksperimen kepada prajuritnya untuk menjadikan prajuritnya seorang yang tidak terkalahkan, ya. Dipukul atau apapun masih kuat, ya. Bapak Ibu mungkin pernah nonton filmnya, ya. Lahirlah Kapten Amerika, bisa loncat ke sana kemari, ya. Bisa memukul, tidak dengan senjata, dengan pukulan tangannya, ya. Dibuatlah supaya bisa mengalahkan musuh-musuhnya, ya. Bisa bayangkan, ya, setiap pribadi kita selalu ingin mengalami kemenangan. Jangankan saudara, negara pun ingin menang dalam apapun juga, ya. Banyak cara untuk membuat supaya mereka menang, ya. Bayar pemain lah, bayar apalah semua supaya apa? Bisa menang. Walaupun dengan cara yang tidak benar. Ya, saudara kalau main bulu tangkis suka ngitung-ngitung, ya. Kita sudah tahu nih, oh tadinya segini, kenapa dia loncat, kenapa kita jadi mundur poinnya, ya. Cuma satu, pengen menang, jadi berbuat sama demikian, ya. Kadang-kala gemes pengen apa, tapi ya sudahlah, namanya juga permainan, ya. Tapi dalam permainan biasa pun orang pengennya menang. Nah saudara, Yesus adalah pemenang dari segala pemenang. Saya mencatat begini Bapak Ibu Saudara, peristiwa Paskah, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, adalah peristiwa kemenangan untuk kehidupan. Dia bukan saja mati, bangkit hidup kembali, tapi juga memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Kemenangan yang membuat kita untuk percaya bahwa Yesuslah yang bisa memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Persoalan demi persoalan, masalah apa yang kita hadapi, kita pengennya selesai dari persoalan masalah itu. Hanya Yesus yang bisa berikan kemenangan melalui pengorbanan yang besar. Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut. Secara tubuh kita memang nanti akan mati, tapi kita percaya tubuh ini, ya jasmani ini yang mati, tapi roh kita akan bersama dengan Tuhan. Kemenangan yang kita peroleh. Nah saudara, bicara kemenangan, saudara sepupu kita berapa hari lalu merayakan kemenangan. Sebulan penuh mereka berpuasa. Tanggal 21 kemarin mereka merayakan kemenangan. Kemenangan luar biasa. Paskah adalah kemenangan bagi orang percaya. Karena Yesus bukan saja mengorbankan nyawanya, dia bangkit, dia hidup kembali. Itulah kemenangan bagi kita. Saudara, Paulus berkata begini, ibarat seorang atlet pelari yang berlari sampai garis finish, ingin menang, berjuang. Seorang petinju yang harus memenangkan segala pertandingan. Ibarat seorang prajurit dalam memerangi pertempuran. Nah saudara, tadi saya katakan ibarat seorang atlet pelari yang ingin memenangkan pertandingan. Tapi kalau kita boleh belajar dari seorang pelari ini. Boleh kita nonton videonya sebentar. Audionya dipasang. Another fall. This is just class right here by both of them. Another fall.
We just all want her to just get there. She's given everything she possibly has to get to this finish line. She is literally, from where we sit, we can see she's less than 50 yards from the finish. So a phenomenal athlete and triathlete, great runner. She's just willing herself there. And this is our winner, ladies and gentlemen. This is not normally what you expect to see at the finish of a marathon. But Chandler Self has run herself to complete exhaustion, and she is so brave. This is incredible. And she's running fast. Remember, she's 30 minutes ahead or slower than what the time is because she started earlier. She is still going to run the marathon in under 2 hours and 54 minutes. Tremendous effort for Chandler Self today. Ya, sudah. Ini pertandingan lomba lari Dallas Marathon tahun 2017. Ariana Luterman tadi saudara yang nolongin rival abadi. Dia bisa saja saudara sebentar lagi sudah menang, tapi ketika dia lihat ini rivalnya jatuh, dia angkat saudara, dia bantuin. Dia nggak tinggalin temennya, dia nggak tinggalin rival abadinya yang mengalahkan dia, bisa mengalahkan dia. Nolongin dia jatuh lagi, saudara bisa lihat berapa kali jatuh. Rivalnya ini diangkat lagi sama Ariana, dia tolongin, ya. Kalau ideanya saudara, kalau sudah tolongin sebelum garis finish dia jatuhin aja, baru dia menang, benar nggak? Tapi ini enggak, dia biarin saudara sampai rivalnya menggapai tali garis finish. Yang menang siapa saudara? Rivalnya ini secara olahraga. Tapi secara kemanusiaan, berita yang disorot itu bukannya rivalnya yang menang, tapi Ariana Luterman dianggap seorang juara yang sejati, mempunyai kemenangan yang luar biasa. Saudara, banyak hal kita pengennya menang, membuat, menggagalkan, mengalahkan. Saudara, kita punya pemenang lebih dari pemenang, yaitu Tuhan Yesus. Pembacaan kitab firman Tuhan kita pagi hari ini, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Tuhan yang telah memberikan kemenangan. Pertanyaannya begini saudara, bagaimana caranya kita menang? Kitab Wahyu pasal 2 dan 3 ada firman, ada pesan kepada 7 sidang jemaat. Akhir dari kitab ini berkata begini, pesan Tuhan katakan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh firman Allah kepada jemaat-jemaat. Saudara ingin menang, dengarkan firman Tuhan. Ya. Pesan dari kitab Wahyu pasal 2 dan 3 diakhiri, surat itu mengakhiri kata begini, barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saudara ingin menang, dengarkan apa kata firman Tuhan, lakukan apa kata firman Tuhan. Kerjakan apa yang firman Tuhan katakan. Kunci untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus adalah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saya bercanda sama tukang telur di depan pasar Segar. Lagi beli. Karena ibu gembala bilang beli telur. Jadi pas lagi saya di TKI 1 lewat pasar Segar, Pak ada telur di mobil. Saya tanya, Pak naik berapa telurnya sekarang? Aduh Pak, mohon maaf, harga telurnya naik. Ujiannya kapan telurnya? Sampai telurnya, harganya telurnya naik. Dia bingung, baru dia ketawa, oh Pak bukan. Kasih tahu. Puji Tuhan, anak-anak kita, cucu kita bisa mengalami lewati ujian-ujian supaya mereka boleh dapat nilai yang luar biasa.
Ada satu jemaat yang katakan begini, aduh, saya nggak percaya, anak saya pun nggak percaya kalau nilai rapotnya dapat peringkat yang luar biasa. Nggak percaya. Bahkan anaknya pun yang mengikuti ujian, menghadapi ujian nggak percaya kalau dia dapat peringkat. Saya bilang begini, ya, anak bisa dapat peringkat karena dia dengerin apa guru katakan. Yang diajarkan oleh guru, anaknya dengerin, anaknya lakukan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Makanya dia dapat peringkat. Demikian juga kita, kalau kita ingin mengalami kemenangan, dengarkan apa kata firman Tuhan dan lakukan apa kata firman Tuhan, dan kita akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Firman Tuhan kembali katakan 1 Korintus pasal 15, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus. Saudara ingin menang? Ayat 58 syaratnya. Oleh karena itu, ayat 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu jerih payahmu tidak pernah sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Jerih payah kita ketika kita dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, jerih payah kita gak pernah sia-sia. Ada ayat lain katakan begini, upah dosa adalah maut. Dosa aja ada upah, apalagi ketika kita lakukan firman Tuhan. Katakan jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, yang dikatakan firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pasti ada upahnya, pasti ada hasilnya. Saya selalu berdoa begini sebelum doa tutup, ya, akhiri firman ibadah kita. Tuhan berkati semua yang beribadah, yang melayani, ada upah yang menyertai mereka. Walaupun cuma bawa korban persembahan, walaupun cuma berdoa, singer, ada upah yang menyertai mereka dalam pelayanan mereka. Apalagi saudara, firman Tuhan katakan, yang beri kemenangan adalah Yesus Kristus. Ayat 58 katakan, karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Hari Minggu adalah hari kemenangan. Kalau saudara nanti dibaca di kitab Injil, saudara, Yesus bangkit di minggu pertama. Yesus bangkit. Hari Minggu adalah hari kemenangan bagi kita, di mana kita bisa bersekutu kepada Tuhan, di mana kita boleh merayakan Yesus hidup bagi kita semua, Yesus bangkit bagi kita semua. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Saya pernah katakan dan saya mau katakan lagi. Saudara mungkin pernah mau belanja di satu tempat, di satu warung, di satu toko, ya. Saya pernah menemukan begini, ketika saya mau belanja, saudara, ada tulisan di gantungnya, lagi pergi sholat, lagi sembahyang. Mereka tinggalin usahanya untuk sembahyang. Saudara sepupu kita, cuma berapa menit mereka berdoa, kembali lagi. Mereka ingat, siapa tahu kita ini, saudara, umat pemenang, umat yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang dihargai oleh Tuhan. Tapi saudara, cuma berapa jam Tuhan minta kita beribadah, susahnya minta apa? Gak bisa kita tinggalin. Padahal jelas katakan persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi saya mau ajak saudara, hari Minggu adalah harinya Tuhan, hari kemenangan bagi Tuhan. Berikan itu untuk Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Kita beri waktu kita,
Jangan goyah dengan keadaan, dengan kondisi. Kita punya Tuhan yang sudah memberikan kemenangan. Saya nggak mau merinci, ya. Berdiri teguh, jangan goyah, Dia selalu. Saya cuma mau angkat, saudara ingin menang. Saya percaya saudara ingin menang. Satu yang kita boleh lakukan, mari jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari luangkan waktu kita. Mari luangkan kehidupan kita. Bangun pagi, mari luangkan waktu kita. Untuk kita boleh sempatkan diri kita untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Beri waktu bagi Tuhan, tidak lama saudara. Ada waktu kesempatan, mari kita pakai memuji Tuhan. Ada waktu yang kita bisa, ada waktu luang, kita beri waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Isi waktu kita. Saya nonton film tadi malam, saudara, eksperimen ulama mereka untuk mendapatkan seorang yang luar biasa, menjadikan seseorang yang luar biasa. Saya nggak tahu berapa manusia yang sudah jadi eksperimen waktu itu. Tapi film itu cuma beritahu muncullah seorang Kapten Amerika yang bisa mengalahkan bukan cuma dengan pukulan saja, ya, mengalahkan musuh. Saudara, Yesus sudah berikan nyawanya. Dia sudah bangkit. Dia ada bersama-sama kita, mau membawa kita, menunjukkan bahwa Dia adalah seorang pemenang. Saudara dan saya adalah pemenang. Mari jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari beri waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka waktu kita, waktu yang kita beri kepada Tuhan, ada nilai yang luar biasa. Dan itu Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, saya mau katakan tidak pernah sia-sia. Pasti ada balasan daripada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan sudah diberikan kepada kita. Kemenangan sudah kita peroleh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kau akan memperoleh kemenangan dalam kehidupanmu. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Berikan waktumu untuk Tuhan. Saya bertemu dengan satu anak muda mau menikah, katakan, Tom, saya masih mau bagaimana ya? Sebelum saya menikah ada kiat-kiat ya, ada yang harus saya lakukan. Saya bisa kasih tahu cuma beberapa hal, saudara. Jangan pernah tidak beribadah. Jangan lupa hormati ayah ibumu. Yang ketiga, jangan lupa kembalikan milik Tuhan. Yang keempat, sebisa-bisa mungkin tolong sesamamu, khususnya sesama anak Tuhan. Saya cuma bilang begitu. Pulang lakui. Oh gitu, iya. Jangan tinggalkan ibadah. Ya. Karena kita percaya bahwa semua yang kita dapat itu dari Tuhan. Kita mau kembalikan untuk Tuhan. Ya. Ada yang dengar, saudara, anak muda juga. Oh iya, saya sudah 5 bulan nggak bisa dapat kerjaan gara-gara saya melayani, terima pelayanan, ya, cuma terima tamu. Nggak lama saya dapat kerjaan. Saya bilang terus melayani, pasti Pak jabatanmu naik. Oh iya om, siap om, pasti saya bilang. Terus beri untukku. Jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan, waktu yang kita mau berikan kepada Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang kita diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pakai hidup kita ini untuk memperjadi hal yang luar biasa.
Saya nggak tahu waktu ini apa yang akan terjadi. 2 tahun, 3 tahun lalu kita mengalami COVID yang luar biasa. Orang kaget. Orang kaya sekalipun habis uangnya karena untuk beli ini, bikin lakukan ini. Ya. Gak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Yesus sudah beri kemenangan bagi kita. Orang yang melakukan firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan, yaitu mereka yang tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan, pasti akan mengalami janji kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, nggak tahu apa yang akan saudara alami. Saudara ingin mengalami kemenangan di dalam hidupanmu, studimu, perkuliahanmu, apa yang kau ingin lakukan. Mari lakukan firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan. Ya. Latih hidupanmu dalam beribadah kepada Tuhan. Maka apa yang kau kerjakan tidak akan pernah sia-sia bagi kemuliaan Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari sudah kita bangkit diri bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya percaya kita sudah hafal lagu ini. Mari nyanyi lagu ini dengan tutup mata. Nyanyi lagu ini benar-benar kita mau beritahu pada Tuhan, kalau kita masih bisa sehat sampai saat ini, itu bukan kuat karena kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari nyanyi lagu ini sambil kita renungkan setiap bait pujian ini. Bangunkan roh kita, beritahu roh kita, hidup ini adalah kesempatan. Pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi
mati, ku tak berdaya lagi. Hidup ini Sudah jadi hidup ini berkah. sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya orang yang berkemenangan adalah orang yang menjadi berkat. Engkau sudah menjadi berkat bagi banyak orang yang sudah menebus semua dosa-dosa manusia, memberikan kemenangan bagi setiap umat manusia, terlepas dari dosa, diampuni dari dosa, dari pelanggaran kami, menjadikan kehidupan kami hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyadarkan kehidupan kami. Siapalah kami ini yang tadinya adalah orang-orang yang kalah akan dosa, akan pelanggaran, akan hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Tapi puji syukur kepada Tuhan yang sudah berikan kemenangan bagi kami, yang sudah berikan kemenangan yang luar biasa atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjadi berkat-Mu, hidup berkemenangan, hidup yang tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Waktu yang Tuhan beri, kami akan pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mampukan setiap kehidupan kami. Tuhan mengerti, tahu setiap persoalan masalah kami hadapi. Kami mau katakan kami adalah umat pemenang, umat yang sudah diberikan kemenangan yang daripada Tuhan. Hidup dengan kemenangan yang benar yang daripada Tuhan. Tidak ada kecurangan, karena hidupan kami adalah hidup yang diberikan kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang Kau mampukan terus hidup dalam kemenangan hari lepas hari, yang akan mampukan kami terus dan terus memberikan kehidupan kami. Waktu yang Tuhan beri, kami boleh pakai bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat firman Tuhan, dan kami akan bawa korban persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami bawa ini. Kami meyakini dan percaya semuanya daripada Tuhan. Kami ingin kembalikan kepada Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan, dan kami akan bawa korban persembahan kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Kita akan bawa korban persembahan kita yang kedua. Yang bertugas adalah Ibu Nena. Kemenanganlah, kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah. Iblis tunduklah oleh percaya kemenangannya. Puji Tuhan. Yang di belakang saya belum lahir waktu lagu ini nyanyikan. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan Bapak Ibu Saudara. Mulai bulan Mei, saudara, saya akan berikan kesempatan yang bersaksi. Ya. Jadi satu orang bersaksi. Jadi mulai bulan Mei akan diberi waktu untuk bersaksi. Jadi siapa yang mau bersaksi mulai bulan Mei boleh, tapi hanya dibatasi satu orang. Jadi pergunakan waktu yang mau bersaksi boleh ambil. Jadi ingatkan kepada pemimpin pujian, leaders yang ada, supaya diberikan waktu untuk bersaksi bagi satu orang. Ya, saya pengen dengar kesaksian saudara. Ya, di bulan Mei saya pengen dengar kesaksian saudara. Puji Tuhan. Kita akan berdoa buat Ibu Ani yang sakit batuk. Ya, mungkin karena cuaca atau kecapean, saya tetap berdoa supaya Tuhan tolong kesehatan Ibu Ani. Ya. Kita tolong juga berdoa juga buat saudara-saudara kita yang lagi pergi liburan. Ya. Kita berdoa supaya mereka pulang pergi selamat. Ya. Kemanapun mereka pergi, kembali ke Bandung dengan sehat dan baik, aktivitas yang baik. Itu saja. Ada lagi yang lain? Ya. Mari kita akan tamatkan ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kunaikan syukur kepada-Mu Tuhan. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Di tamatnya ibadat ini, segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah tolong ibadah kami. Kami pulang dengan berkat dan pertolongan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, jerih payah kami tidak pernah sia-sia dalam beribadah kepada Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan dalam ibadah kami. Yang melayani Tuhan, ada upaya yang menyertai kehidupan mereka. Kemenangan Tuhan sudah beri atas kehidupan kami. Kemenangan dalam studi pelajaran perkuliahan, kemenangan dalam bisnis usaha, kemenangan dalam kesehatan. Kami percaya Tuhan sudah beri kemenangan dalam kehidupan kami. Tuhan juga akan tolong Ibu Ani yang sakit batuk saat ini. Tuhan hanya Engkau yang bisa sembuhkan, sehingga Ibu Ani bebas dari sakitnya. Dia bisa beraktivitas, terlebih lagi bisa beribadah bersekutu kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dengan kuasa bilu darah-Mu. Jemaat Tuhan yang sakit juga kami percaya Tuhan sudah sembuhkan mereka, sehingga mereka bisa pakai kehidupan mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua, sehingga boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang berpergian berliburan di saat ini, Tuhan sertai mereka. Biar mereka bergembira dengan waktu yang Tuhan beri, dan Tuhan jaga pelihara dalam liburan mereka. Kembali ke Bandung, kembali ke rumah dengan pemeliharaan daripada Tuhan. Mereka boleh bagikan, saksikan bagaimana apa yang mereka boleh alami, mereka boleh terima, nikmati, sehingga mereka boleh percaya semua adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhanlah pemimpin, perlindungan, penolong dalam kehidupan kami semua, yang akan memimpin kami hari lepas hari, yang akan membawa kami menuju kemenangan yang luar biasa atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati perumahan Taman Rahayu ini. Tuhan tolong saudara sepupu kami yang merayakan hari kemenangan mereka, agar mereka boleh terus mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Berkati perumahan kami tinggal ini, usaha di mana kami boleh adakan, kerjakan, studi pelajaran, perkuliahan kami, bangsa ini, negara ini. Kami percaya Tuhan sudah beri kemenangan yang luar biasa. Sertailah perjalanan kami, berjalan kaki, berkendaraan, aktivitas yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan tolong menikmati masa liburan ini anak-anak. Tuhan tolong agar mereka boleh pakai mereka waktu ini untuk boleh kembalikan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan dalam ibadah. Seperti biasa kami boleh beribadah kepadamu, mengalami lagi kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Dalam kami beribadah bersekutu kepadamu. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Yesus memberkati.